Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasaban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Hadirin rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah bahwa pada siang hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan serta umur panjang oleh Allah untuk bisa kita hadir melaksanakan salah satu tugas kewajiban kita, melaksanakan Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirnahumullah, seperti yang saya telah menukilkan dua ayat dari surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3 yang berbunyi ahasaban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya mengatakan kami telah beriman, padahal mereka belum diuji? Sungguh kami, kata Allah, telah menguji orang-orang sebelum mereka. Sungguh Allah mengetahui orang-orang yang benar imannya dan orang-orang yang dusta. Hadirin rahimakumullah, ayat ini menjelaskan bahwa salah satu konsekuensi pernyataan iman kita adalah kita harus siap menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hal itu bertujuan untuk membuktikan sejauh mana kebenaran dan kesungguhan kita dalam menyatakan iman. Apakah iman kita itu betul-betul bersumber dari keyakinan dan kemantapan hati, atau sekedar ikut-ikutan yang tidak tahu arah dan tujuannya, atau pernyataan iman kita didorong oleh kepentingan sesaat, ingin mendapatkan kemenangan dan tidak mau menghadapi kesulitan seperti yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 10, yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang berkata, kami beriman pada Allah, maka apabila ia disakiti karena dia beriman pada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah. Dan sungguh jika datang pertolongan dari Tuhanmu, mereka pasti akan berkata, sesungguhnya kami adalah besertamu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui apa yang ada di dalam dada setiap manusia? Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang yang beriman pasti akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Semakin tinggi iman seseorang, semakin berat ujiannya. Ibarat pohon, semakin tinggi, semakin kencang angin menemparnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Mus'ab bin Sa'ad dari bapaknya berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang paling berat ujiannya? Beliau menjawab, para nabi. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian orang-orang yang semisalnya. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian orang-orang yang semisalnya. Seseorang akan diuji sesuai kadar agamanya. Jika agamanya kuat, maka ujiannya akan bertambah berat. Jika agamanya lemah, maka akan diuji sesuai dengan kadar kekuatan agamanya.
Hadirin rahimakumullah, apabila kita sudah menyatakan iman dan kita mengharapkan balasan dari iman yang kita miliki, yaitu surga, maka marilah kita bersiap-siap untuk menghadapi ujian berat yang akan diberikan Allah, dan bersabarlah kala ujian itu. Karena besarnya ujian diukur dengan kekuatan iman kita. Kita mesti yakin akan mampu menghadapinya. Tentunya dengan selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa terlepas dari ujian iman karena merupakan bagian proses pencapaian dan meraih balasan surga. Allah Subhanahu wa taala memberikan sindiran kepada kita yang ingin masuk surga tanpa melewati ujian yang berat. Apakah kalian mengira akan masuk surga sedangkan belum datang pada kalian cobaan sebagaimana halnya orang-orang yang terdahulu sebelum kalian? Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Surat Al-Baqarah ayat 214. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW mengisahkan betapa beratnya perjuangan orang-orang dahulu dalam memperjuangkan iman mereka, sebagaimana dituturkan kepada sahabat Ka'ab ibnul Aras radhiyallahu anhu. Sungguh telah terjadi kepada orang-orang yang sebelum kalian, ada yang disisir dengan sisir besi sehingga terkelupas daging dari tulang-tulangnya. Akan tetapi itu tidak memalingkannya dari agamanya. Dan ada pula diletakkan atas kepalanya gergaji sampai terbelah dua, namun itu tidak memalingkan dari agamanya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin rahimakumullah, cobalah untuk kita renungkan apa yang telah kita lakukan untuk membuktikan keimanan kita, apa yang telah kita korbankan untuk memperjuangkan akidah dan iman. Bila kita memperhatikan perjuangan Rasulullah SAW dan orang-orang terdahulu dalam mempertahankan iman, betapa mereka rela mengorbankan harta, tenaga, pikiran mereka, bahkan nyawa pun mereka korbankan untuk itu. Rasanya iman kita ini belum seberapanya, atau bahkan tidak ada artinya bila dibandingkan dengan iman mereka. Apakah kita tidak malu meminta balasan yang besar dari Allah, sementara pengorbanan kita sedikit pun belum ada? Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang diberikan oleh Allah kepada manusia bermacam-macam bentuknya. Paling tidak ada 4 macam yang dialami orang-orang terdahulu. Yang pertama, ujian yang berbentuk perintah untuk dilaksanakan. Misalnya, perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya yang sangat ia cintai. Ini adalah salah satu bentuk perintah yang betul-betul berat dan mungkin tidak masuk akal. Bagaimana seorang bapak harus menyembelih anaknya yang sangat dicintai, padahal anaknya itu tidak melakukan kesalahan apapun. Sungguh ini ujian yang sangat berat, sehingga Allah sendiri mengatakan dalam surat As-Saffat ayat 16, yang artinya sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Hadirin rahimakumullah, dari kisah ini kita bisa lihat bagaimana kualitas iman Nabi Ibrahim alaihissalam yang benar-benar sudah saat uji, sehingga dengan segala ketabahan dan kesabarannya, perintah yang sedemikian berat tetap dijalankan dengan hati yang ridho. Pantaslah kiranya beliau mendapat gelar Kalimullah, kekasih Allah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan putranya adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita dan sangat perlu kita teladani. Karena sebagaimana yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali perintah Allah yang kita anggap berat, dengan berbagai alasan kita berusaha untuk tidak melaksanakannya. Sebagai contoh, Allah telah memerintahkan kepada para ahliya, kalangan orang-orang yang mampu, untuk melaksanakan kewajiban zakat. Namun masih banyak orang yang enggan membayarnya karena berbagai macam alasan.
Padahal zakat sudah menjadi kewajiban mereka dan menjadi hak orang-orang yang tidak mampu. Allah berfirman, wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak-hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqimus salata wa atuz zakata lahum ajrum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Akibat dari keengganan mereka membayar zakat, terjadilah kesenjangan sosial di antara si miskin dan si kaya yang berakibat kepada tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, dan saling fitnah. Bukankah kita tahu bahwa hidup ini terasa lengkap apabila kita bisa melengkapi kekurangan orang lain? Hidup ini terasa punya arti jika kita mampu memberi manfaat kepada sesama. Mereka yang enggan membayar zakat adalah termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Hadirin rahimakumullah, ujian yang kedua yang berbentuk larangan untuk ditinggalkan. Seperti halnya yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam yang diuji seorang perempuan cantik, istri seorang pembesar di Mesir yang mengajaknya berzina, dan kesempatan itu sudah sangat terbuka. Ketika keduanya sudah tinggal berdua di rumah dan si perempuan telah mengunci sebuah pintu, namun Nabi Yusuf alaihissalam membuktikan kualitas imannya. Ia berhasil meloloskan diri dari godaan perempuan itu. Padahal sebagaimana pemuda umumnya, ia mempunyai hasrat pada wanita. Ini artinya ia telah lulus dari ujian atas imannya. Hadirin rahimakumullah, sikap Nabi Yusuf alaihissalam ini harus kita ikuti, terutama oleh para pemuda muslim di zaman sekarang. Di saat pintu-pintu kemaksiatan terbuka lebar, pelacuran merebak di mana-mana, pergaulan bebas, minuman keras, dan obat-obat terlarang sudah merambah berbagai lapisan masyarakat. Sampai-sampai anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar pun sudah ada yang kecanduan. Perzinahan seakan sudah menjadi kebiasaan bagi para pemuda, sehingga tak heran bila menurut sebuah penelitian bahwa di kota-kota besar 6 dari 10 remaja putri sudah tidak perawan lagi. Hadirin rahimakumullah, di antara akibatnya, setiap tahun sekitar 2 juta bayi dibunuh dengan cara aborsi atau dibunuh beberapa saat setelah si bayi lahir. Keadaan seperti ini diperparah dengan semakin banyaknya media cetak dan situs-situs internet yang berlomba-lomba memamerkan aurat wanita. Juga media elektronik yang mengemas acara-acaranya dengan menayangkan tontonan yang bisa membangkitkan gairah seksual para remaja. Pada kondisi semacam inilah seharusnya para pemuda muslim mencontoh sikap Nabi Yusuf alaihissalam. Para pemuda muslim harus selalu siap siaga menghadapi godaan demi godaan yang akan menjerumuskan dirinya ke jurang kemaksiatan. Rasulullah SAW telah menjanjikan pada siapa saja yang menolak untuk berbuat maksiat, ia akan diberikan perlindungan di akhir kiamat nanti, sebagai sabdanya. 7 orang yang akan dilindungi Allah dalam perlindungannya pada hari kiamat. Tidak ada perlindungan selain perlindungannya. Dan seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan terhormat yang cantik, lalu ia berkata, aku takut kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ujian yang ketiga yang berupa musibah seperti kena penyakit, ditinggalkan orang yang cintai dan sebagainya. Sebagai contoh, Nabi Ayub alaihissalam yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang sangat buruk sehingga tidak ada sebesar lubang jarum pun dalam badannya yang selamat dari penyakit itu selain hatinya. Seluruh hartanya telah habis, tidak tersisa sedikit pun untuk biaya pengobatan penyakitnya itu.
Tinggal istrinya yang setia menemaninya dan mencarikan nafkah untuknya. Musibah ini berjalan selama 18 tahun sampai pada saat mencapai puncak sakitnya yang sulit baginya, ia memelas sambil berdoa kepada Allah yang artinya, sesungguhnya aku tertimpa kemelaratan, wahai Zat yang Maha Mengasihi dan Menyayangi. Dan ketika itu Allah mengabulkan doanya, kemudian memerintahkan Nabi Ayub alaihissalam untuk mengayunkan kakinya ke tanah. Allah mengeluarkan air mata dan Allah menyuruhnya untuk minum air itu, maka hilanglah seluruh penyakit yang ada di bagian dalam tubuh luarnya. Begitulah ujian Allah yang ditimpakan kepada Nabi Ayub selama 18 tahun, ditinggalkan oleh sanak saudara, merupakan perjalanan hidup yang sangat berat. Namun di sini Nabi Ayub alaihissalam membuktikan tangguhan imannya. Tak sedikit pun ia merasa menderita dan terbetik pada dirinya untuk meninggalkan imannya. Iman seperti ini jelas tidak dimiliki oleh banyak saudara kita yang tega menjual iman dan menukar akidahnya dengan sekantong beras dan sebungkus sarimi atau dengan kekuasaan, karena tidak tahan menghadapi kesulitan hidup yang mungkin tidak seberapa bila dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Hadirin rahimahullah, sidang Jumat yang dibahagiakan Allah SWT. Yang keempat, ujian lewat tangan orang-orang kafir dan orang-orang yang tidak menyenangi Islam. Apa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, terutama ketika masih berada di Mekah, kiranya cukup menjadi pelajaran bagi kita. Betapa keimanan itu diuji dengan berbagai cobaan berat yang menuntut pengorbanan harta benda bahkan nyawa. Di antaranya apa yang dialami oleh Rasulullah di akhir tahun ke-7 kenabian, ketika orang-orang Quraisy bersepakat untuk memutuskan hubungan apapun dengan Rasulullah SAW beserta Bani Abdul Muthalib dan Bani Hashim yang melindunginya, kecuali jika kedua suku itu bersedia menyerahkan Rasulullah SAW untuk dibunuh. Rasulullah SAW bersama orang-orang yang membelanya terkurung selama 3 tahun. Mereka mengalami kelaparan dan penderitaan yang hebat. Hadirin rahimakumullah, apabila kita telusuri lebih jauh, masih banyak riwayat yang menceritakan ujian yang dialami oleh Rasulullah SAW, baik kehidupan pribadinya maupun ketika menyampaikan ajaran Islam. Teror fisik, embargo ekonomi, dan lain-lain kerap datang dari musuh-musuh beliau. Namun berkat ketabahan dan kesabarannya, Islam tersebar di muka bumi, mampu merubah pendapat manusia yang asalnya jahiliyah menjadi Islami. Sebuah tatanan kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral kemanusiaan. Hadirin Allah, demikianlah khutbah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan Jumat kali ini. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu bagi kita semua yang hidup di alam modern yang penuh dengan tantangan dan ujian keimanan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, marilah sejenak kita renungkan kembali ayat yang saya sebutkan tadi. Kalau seandainya Bapak tolong dibaca surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Mudah-mudahan kita hari ke hari iman kita ini bertambah dan bertambah terus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keimanan kepada kita. Alhamdulillah, marilah sejenak kita tundukkan hati dan kepala kita untuk bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan di sisa umur kita ini Allah memberikan keberkahan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Abdanna min al-syakirin min al-afin wa al-kafi mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada siang hari ini kami berkumpul di masjid ini, Ya Allah, untuk hanya mencari keridhaan-Mu. Berikanlah keberkahan-Mu kepada kami, Ya Allah, mudah-mudahan di sisa umur kami ini tetap menjalankan keimanan dan tetap menjaganya, Ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.